Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kelas 7, 8, 9, dimanapun kalian berada. Yang jelas hari ini kalian berada di sekolah, kecuali yang sakit atau yang izin mungkin di rumah. Tapi yang tidak sakit, tentunya hari ini mungkin kalian di sekolah semuanya sedang belajar. Oke, hari ini Bapak ditemani salah satu bintang kelas 9 yang cantik. Iya. Tolong nanti diperkenalkan namanya, kelas, dan tinggalnya di mana. Silakan diperkenalkan namanya yang kenceng suaranya. Baik, perkenalkan nama saya Kania Anunovka dari kelas 96 dan saya tinggal di Grand Cikarang City. Tinggal di Grand Cikarang City. Iya. Tania kelas 96 ya. Iya, Oke Tania, hari ini kamu sudah sarapan? sudah alhamdulillah. Alhamdulillah, sarapan penting ya. Karena belajar itu butuh energi, butuh tenaga. Jadi kalau nggak sarapan lemas. Oke Tania ya. Oke, hari ini Bapak akan berbincang-bincang dengan kamu yang ada hubungannya dengan karir. Karena kelas 9 kan tepat dan materi karir sudah ada di program Bapak. Oke, Tania, Bapak ingin bertanya nih. Karir kan banyak pekerjaan. Dan karir untuk anak sekolah itu tidak hanya pekerjaan yang real di lapangan, tetapi pengertiannya luas. Menjadi KM itu karirnya bagus, menjadi pengurus OSIS atau menjadi petugas upacara atau misalkan nilainya bagus itu karirnya bagus. Tidak hanya pekerjaan yang real di lapangan. Oke, ini Bapak akan berbincang seputar pekerjaan yang real di lapangan. Pekerjaan banyak, ada polisi, ada tentara, pegawai negeri, ada dokter, ada guru, ada lawyer dan sebagainya. Untuk Tania, kira-kira pekerjaan apa sih yang menjadi inspirasinya yang mungkin nanti akan dipilih pekerjaan apa? Kalau dari dulu saya kan tertarik di bidang kepenulisan ya Pak. Nah itu saya jadi selama ini saya berpikirnya saya akan ke ini sih menjadi penulis saja. Jurnalis ya? Iya seperti itu Pak. Jurnalis. Karena saya memang tertarik di bidang tersebut dan saya memang passionnya di situ. Iya, jadi bagus. Jadi penulis itu tidak banyak ya. Jadi barangkali nanti akan muncul pipit-pipit unggul yang bisa menulis sesuatu atau itu cerpen atau apa kita gali. Untuk kamu menulis itu kan banyak macamnya. Ada menulis untuk publikasi di koran, di media atau mungkin di buku ya, berupa buku atau cerpen dan sebagainya. Untuk kamu, Tania condongnya ke tulisan yang model apa itu? Saya biasanya selama ini saya membuatnya puisi sih Pak. Puisi, Kebanyakan ya? puisi. Jadi sementara yang sudah terlatih, terbiasa membuat puisi. Mungkin ada karya puisinya yang mungkin yang viral atau yang bagus, ada nggak itu? Waduh, kalau viral kayaknya belum ada sih Pak, soalnya saya publikasinya juga di Instagram, jadi nggak yang meluas kemana-mana gitu. Terus di majalah dinding sekolah dipublikasikan nggak itu? Pernah di majalah sekolah Pak. Ya di majalah sekolah, di mading kan sekolah ada majalah. Walaupun terbitnya tidak sering tapi pernah diterbitkan di majalah sekolah. Oke, cerpen atau puisi. Jadi kira-kira puisi itu menceritakan apa yang kamu pilih? Tentang cinta atau tentang perjuangan atau mengkritik sesuatu? Coba ceritakan. Puisinya biasanya tentang apa yang tulis? Tergantung sih Pak, biasanya saya menulis puisi itu kalau misalnya saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan gitu. Biasanya sih tentang perasaan saya ya, perasaan gundah, perasaan resah gitu. Kalau Iya, yang seperti itu. jadi tentang perasaan ya, apa yang mungkin keresahan-keresahan yang kamu alami, Iya. kemudian dituangkan dalam bentuk puisi gitu ya. Iya betul. Oke, sudah berapa kira-kira puisi yang sudah kamu tulis? Aduh itu bisa puluhan sih Pak kayaknya Pak, soalnya saya memang aktif menulis puisi. Oh, sudah banyak, sudah Iya. puluhan. Mungkin ada cita-cita ingin membuat satu buku mencetak tentang puisi semuanya? Pernah ada kepikiran.
pernah ada pikiran, Iya. tinggal nanti tunggu modalnya. Iya, amin. Untuk mencetak buku kan butuh biaya. Oke, mudah-mudahan nanti suatu saat kamu bisa mewujudkan impian kamu membuat satu buku isinya puisi-puisi semua. Amin. Terus kemudian puisi itu biasanya membutuhkan teknik atau skill atau keterampilan dan bahkan mungkin kesabaran dalam menulis ya, karena menuangkan goresan-goresan tinta ya dengan perasaan yang halus itu tentunya tidak sembarang orang bisa melaksanakan. Terus kemudian kamu mendapat inspirasi dari mana sih biasanya ketika menulis, atau mungkin ada tokoh atau ada model yang kamu ikuti sehingga kamu bisa menjajal, mencoba untuk membuat puisi itu? Mungkin ada nggak inspirasi dari siapa, tokoh mana atau dunia internasional Indonesia? Kalau bicara puisi, Ya. tokoh yang menjadi inspirasi saya itu mungkin tokoh-tokoh ini ya, puisi di Indonesia yang sering membuat puisi di Indonesia kayak Khairil Anwar. Siapa lagi? Terus saya paling beliau doang sih kayak. Oh ya, jadi sering membaca puisi-puisi Khairil Anwar. Iya. Dan banyak puisi-puisi atau ahli puisi Indonesia. Iya. Ya mungkin bisa kamu buka menjadi referensi dan bahkan mungkin tokoh-tokoh internasional ya yang mungkin bisa juga menjadi inspirasi. Baik, sekarang ini kan era milenial, era gadgets yang seberapa besar waktu yang kamu gunakan untuk melaksanakan literasi digital, termasuk membuka-buka toko-toko tadi, seberapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk bermain gadget? Kalau ditanya waktu yang saya habiskan itu bisa mungkin 5 jam lebih mungkin. Bisa 5 jam? Iya. Itu di rumah ya? Iya, di rumah. Soalnya saya memang seringnya bermain gadget sih Pak kalau di rumah. Oh iya, jadi sekitar 4-5 jam digunakan untuk bermain gadget. Tapi kan bukan untuk game mulu ya? Iya, saya Jadi, malah tidak bermain game Pak. Terus? HP saya tidak kuat juga ininya, Iya. jadi tidak bisa bermain game. Palingan saya ini sih kayak terkadang saya membaca buku digital yang ada di aplikasi perpustakaan digital gitu. Kadang saya menghabiskan waktu untuk membaca cerita-cerita yang ada di ini juga di website digital, website kepenulisan digital. Nah, Dan itu saya jadi banyak anak-anak yang memang menggunakan HP Android itu untuk kepentingan belajar, untuk membuka wawasan, menambah referensi atau pengayaan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu yang diperoleh tidak hanya diperoleh dari guru di sekolah, tetapi lebih dari itu anak-anak bisa mengeksplorasi di perpustakaan lewat HP atau digital internet gitu ya. Baik Tania, ini sedikit perbincangan Bapak tentang karir yang mungkin kamu akan mewujudkan nanti suatu saat, ahli puisi, membuat puisi, dan itu dikembangkan terus, dan mungkin kamu harus banyak mendengar, banyak melihat supaya banyak inspirasi kegalauan atau keresahan-keresahan yang ada di dalam hatimu bisa diwujudkan ke dalam suatu bentuk puisi-puisi yang indah. Begitu ya. Oke, lambaikan tangan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.